media rekan Nusantara melaporkan, kami pun dari tim seluruh media mendatangi dan mengunjungi Kejaksaan Negeri untuk mempertanyakan seorang TNI yang masih aktif dari pasukan khusus, yaitu namanya Kopassus, ya, mempertanyakan selama 4 bulan ini kenapa seorang TNI ditahan di pertahanan sipil selama 4 bulan. Apakah ini ada unsur apa, dan juga kami dari tim semua media melaporkan ada apa sampai ditahan di pertahanan sipil, sedangkan TNI mempunyai pertahanan sendiri. Itu yang kami pertanyakan, dan ini kasus perdata. Kami dari Redaksi Nusantara melaporkan, dan kami semua tim media melaporkan. Assalamualaikum. Pak Jem, gimana kabar Pak Jem? Sehat? Sehat? Gimana Pak Jem? Terus ada kendala apa Pak Jem? Kok sampai lama begini kasusnya Pak Jem? Apa yang kendala di lapangan Pak Jem? Ada kendala apa Pak Jem? Apa yang menyebabkan lama? Sehat ya Pak Jem ya? Sehat ya? Ayo, dalam. Ya, artinya kita sudah membuktikan bahwa saya itu bukan masyarakat sipil, tapi saya adalah anggota TNI. Siap. Yang menurut kami ini sesuatu yang sudah salah dilakukan oleh teman-teman kita kepolisian, termasuk Kejaksaan Negeri Tangerang. Oleh karena itu, saya memohon kepada pemimpin kami, terutama ada Panglima TNI, ya supaya mengklarifikasi kasus ini. Itu aja. Dan ini kami ada dikasih, ini adalah kasus perdata, ini dipaksakan jadi tindak pidana. Itu aja. Harapan Bapak untuk selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, harapan kami bahwa pengadilan Tangerang ini tidak berhak untuk proses kami, karena status kami masih anggota TNI Angkatan Darat, khususnya dari grup Kopassus yang ada di Cijantung. Itu aja dari saya. Alasannya disampaikan belum dari pihak ke pengadilan ini? Kenapa harus diproses di sini, Pak? Kami tidak mengerti hal itu, tetapi intinya bahwa kami membuktikan kami bukan masyarakat sipil biasa, kami adalah anggota TNI Angkatan Darat, dan saya menggunakan uniform seperti ini, saya bisa mempertanggungjawabkan. Sejauh ini jajaran dari TNI gimana, Pak? Sebentar, Pak. Monitor setelah hari ini terjadi persidangan bahwa kami membuktikan bahwa kami masih anggota TNI aktif, dan saya berharap para pimpinan TNI yang tertinggi ikut memonitor kejadian seperti ini, dan kami menilai ini ada terjadi kesalahan prosedur yang sudah terjadi selama ini. Jadi saya memohon agar pimpinan saya mengerti hal ini, supaya memberhentikan proses ini kalau sudah terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan teman-teman kami dari Kepolisian Resort Tiga Raksa. Itu aja. Untuk keputusan hari ini gimana, Pak? Kami akan mengikuti sidang kembali tanggal 12 jam 1 siang, kita akan bertemu di tempat ini. Oh, berarti ada sidang lanjutan ya, Pak? Ada sidang lanjutan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa hari ini, padahal ini kan Ini kuasa hukum dari Pak Jem. Kasus perdata. Kok bisa sampai dari kejaksaan dan pengadilan negeri tinggi? Seperti apa sih perjalanan Pak? Begini, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Pak James ini ada kerjasama jual beli scrap besi di tahun 2001. Kemudian dalam perjalanan terjadilah transfer dari pihak pembeli yang sekarang jadi pelapor. Ya. Nah, karena tidak terjadi, uang itu sudah dikembalikan lagi oleh Pak James sebesar transfer 100 juta dan cash 75 juta. Nah, karena ini ada perjanjian jual beli, makanya ini sengketa perdata. Nah, saya juga bertanya-tanya kenapa dipaksakan jadi dugaan pidana. Ya, betul, Pak. Itu menyangkut objek sengketanya. Betul. Nah, kalau menyangkut status, sudah disampaikan tadi, saya sampaikan dalam pembelaan bahwa tahun 2009 itu sudah ada putusan pengadilan militer. Betul, betul, Pak. Yang menyatakan bahwa Pak James ini tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana militer, ya, tindak pidana ya.
Kemudian dia dibebaskan dan tahun 2009 juga 5 November 2009 itu sudah ada putusan inkrah. Berarti kan secara formal statusnya masih TNI. Betul. Kalau dia terbukti ya pasti dia ada sikap pemberhentian. Nah kira-kira itu P21 seharusnya berpindah ke markas TNI. Betul, betul. Minimal minta surat ke Panglima Surat, TNI ya. atau ya Siap. bahwa ini statusnya kan berdasarkan putusan pengadilan dan dalam BAP sudah disebutkan bahwa statusnya itu Tentara Nasional Indonesia. Masih aktif Pak. Ya putusan pengadilan kalau kita tidak menghargai putusan pengadilan apalagi yang mau dilihat. Betul. Jadi putusannya sudah inkrah. Seharusnya kalau mau dipaksakan itu dilimpahkan ke auditor militer. Betul, Jadi, ke militer. sebagaimana undang-undang yang diatur dalam peradilan militer. Kira-kira itu. Apakah Bapak sudah konfirmasi dengan pihak Kapolsek penyidik mungkin atau kanitnya untuk dilanjutkan karena ini kan memang masih aktif di militer, tapi diarahkan ke sana. Sekarang Kenapa kan apakah tahapannya tidak? sudah P21. Setelah saya dampingi ketika dilimpahkan ke kejaksaan, saya sudah menyampaikan salah satunya itu permohonan untuk ditangguhkan dulu penahanannya dan melampirkan surat-surat yang berkaitan dengan. Nah, ada dua hal tadi ya, kesimpulannya satu, Pak James itu masih berstatus sebagai anggota TNI aktif. berdasarkan putusan Mahkamah Militer. Kedua, objek yang dipersoalkan ini adalah persoalan perjanjian jual beli di Perdata, harusnya ya, Pak. itu diselesaikan secara perdata. Apalagi uangnya sudah dikembalikan sebagian. Nah, pertanyaannya kenapa tetap dipaksakan ini Betul. masuk tindak pidana? Ya. Udah ada ini apa itikat baik gitu ya untuk Sudah mengembalikan. udah bertemu beberapa kali di Betul. kediamannya Pak James. Betul. Bahkan waktu itu datang berapa, udah diselesaikan. Jadi ada musyawarah sudah ada. Nah, harusnya kalaupun itu ya gugat perdata saja untuk mengembalikan. Menurut pasal undang-undangnya ini sah nggak sih Pak persidangan ini? Menurut Menurut undang-undangnya. aturan Menurut undang-undangnya. Bapak sah nggak sih sidang ini? Itu- Apa benar itu dipaksa? Kalau dipaksa berarti dia melanggar pasal berapa gitu? Kira-kira? Ya itu saya sampaikan tadi berdasarkan apa Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Peradilan Militer itu harusnya disidang. Kalau ini adalah perkara dugaan tindak pidana itu harus ke peradilan militer, bukan ke sini, Akmil, Pak, bukan ke Akmil. sipil. Iya. Ya. Nah kita lihat tadi kan Pak James masih menggunakan seragam dan itu Iya. lengkap mulai dari Lengkap KTA-nya. semua. Salah satu dokumennya itu dan ijazahnya itu masih ditandatangan oleh Pak Prabowo selaku komandan grup 3 waktu itu. Iya. Ada di dalam itu ya. Salah satu alat bukti yang saya sampaikan tadi asli Ya, semua. asli semua udah komplit. Satu berdasarkan pada Undang-Undang 31 tentang peradilan militer itu harus diadili di pengadilan militer karena statusnya masih TNI. Ada di sini ya Pak? Ya, Akmil, ada, Pak. Akmil. Kalau kita foto aja bisa Pak? Silakan. Ah ya udah, kita minta foto ini aja ya Pak ya. Datanya biar Bapak nggak capek juga ininya. Nah, coba foto Lon dari mana Lon? Lengkap tuh kesimpulannya. Pak, mohon izin Pak ya. Nah, ini yang penting ini ya. Izin Pak, izin. Iya. Iya. Sekian kami datanya dari Lon. Radar Jadi, Nusantara biar kita nggak kesalahan nanti kalau misalnya menyikapi kita kan yang kita berita ini proses-prosesnya bukan orang ini juga nih. Pak Jimmy, Bukan seorang bukan orang TNI sembarangan gitu militer kan. Nah, kalau masih Putusan aktif. pengadilannya silakan juga. putusan pengadilan foto Kami Lon, di Radar foto, Lon. Nusantara melaporkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.